adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Pilih senang sekali karena meskipun Kak Pilih ada di rumah sekarang ini, tapi Kak Pilih masih tetap bisa ketemu sama adik-adik. Nah, kita masih dalam suasana Imlek. Ya, kalau adik-adik ingat nggak ya ceritanya Kak Pilih tentang huruf ini nih? Ada rumah, ada yang dimakan, ada pekerjaan, tetapi di atas segalanya itu harus ada siapa? Tuhan, sehingga hidup kita bisa dibilang hidup yang hoki, hidup yang beruntung, gitu ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang perjalanan bersama Tuhan. Jadi kalau adik-adik ingat cerita-cerita kita minggu lalu ya, minggu lalu kita lihat bagaimana orang Israel dan orang Gibeon bereaksi terhadap perubahan. Orang Gibeon gimana? Mereka karena saking takutnya dibunuh, akhirnya mereka berpura-pura menjadi orang yang jalan dari jauh sehingga supaya mereka tidak dibunuh. Nah, orang Israel menghadapi perubahan, apa yang mereka lakukan? Mereka lupa bertanya pada Tuhan keputusan apa yang harus diambil. Nah, jadi sebelum kita mulai pada cerita hari ini, Kak Pilih mau ajak adik-adik nyanyi tim song kita. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan beserta Tuhan setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hari ini kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah segala keterbatasan kami tidak bisa pergi ke gereja, mungkin kami pun tidak bisa pergi ke sekolah. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami masih boleh beribadah melalui YouTube hari ini. Tuhan, biarlah kiranya dalam ibadah ini Tuhan tetap mau berbicara kepada kami. Tuhan tetap mau mengatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan Tuhan tetap mau memberkati kami melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau kita mau bilang nih, every step I take in you. Every move I make in you. Dengan begitu, setiap langkah kita, setiap apa yang akan kita lakukan, semuanya adalah dari Tuhan. Maka itulah kita bisa dibilang sebagai orang yang hidup seturut dengan jalan Tuhan. Ayo adik, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Every move I make
adik-adik. Nah, kita ini sudah melihat bagaimana perubahan yang terjadi di orang Israel dan orang Gibeon mempengaruhi hidup mereka. Pada akhirnya orang Gibeon harus mereka terima untuk hidup di tengah-tengah orang Israel. Sehingga orang Israel tidak bisa menyingkirkan orang Gibeon lagi. Jadi ada satu daerah, kalau kita lihat nih di peta nih, ada satu daerah yaitu Gibeon, ini yang tidak bisa disingkirkan. Di mana orang Israel harus hidup bersama-sama dengan orang Gibeon, bahkan mereka harus ikut melindungi orang Gibeon. Nah, perjalanan kita hari ini masih seputar Gibeon. Jadi kita masih akan membicarakan tentang masih di seputar bangsa Gibeon ini. Ada apa lagi? Ada adik, ada kejadian yang tidak masuk akal. Kejadian apa tuh? Nah, gini nih ceritanya ya. Cerita hari ini diambil dari Yosua pasal 10. Yosua pasal 10 itu judulnya begini. Pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Ada pertempuran di sini adik-adik. Dan di ayat yang pertama. Setelah terdengar oleh Adonisedek, Raja Yerusalem, jadi ada satu bangsa yang namanya bangsa Yerusalem, dia mendengar bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya. Seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikian juga dilakukan terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel. Dan diam di tengah-tengah mereka. Si rajanya Yerusalem ini dia sudah dengar beritanya. Yosua mengalahkan Ai, Yosua mengalahkan Yeriko. Dan kemudian Yosua bikin perjanjian dengan bangsa Gideon. Kok Gideon? Gibeon. Bahwa penduduk kota Gibeon itu sudah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang-orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang. Sebab Gibeon itu kota yang besar. Seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Adik-adik, Raja Yerusalem itu ketika dia mendengar bahwa Yosua sudah mengalahkan Ai dan Yeriko aja dia udah takut. Apalagi dia dengar bahwa Gibeon, kota yang besar itu sudah bersekutu. Sudah CS, sudah berteman dengan bangsa Israel. Dia menjadi sangat takut. Maka adik-adik, kemudian dia menyuruh orang kepada Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Jadi ada 5 raja ya. Ini seperti yang kita lihat di peta nih. Ada Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Itu adalah raja-raja yang tinggalnya di sekitar Gibeon. Nah, kemudian dia mengatakan begini. Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon. Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Jadi adik-adik, si Raja Yerusalem itu mengajak 4 raja-raja yang lain untuk apa? Menggempur Gibeon. Karena Gibeon sudah bersekutu, sudah berteman dengan orang Israel. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lihat adik, sekarang kota Gibeon ini satu kota yang ya bisa dibilang dia memang kota yang besar, tapi dia dikepung oleh 5 raja-raja dan beserta dengan tentara-tentara terbaiknya. Mereka mau menyerang kota Gibeon. Gimana adik-adik Gibeon? Ya takut lah ya jelas. Maka orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua. Bilang gini, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Adik-adik,
orang-orang Gibeon minta tolong kepada Yosua. Yosua, tolonglah kami, tolong bantulah kami. Apa reaksi Yosua? Ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Tapi adik-adik, kita lihat di ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Di sini nih yang titik pentingnya ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Adik-adik, ada satu janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan yang hari itu dipegang oleh Yosua. Bahwa apa? Dia akan berhasil mengalahkan mereka. Maka adik-adik, Yosua menyerang mereka dengan diam-diam. Dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat yang ke-10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Adik-adik, Tuhan mengalahkan mereka. Tuhan yang berjanji pada Yosua bahwa tenang, aku akan menyertai kamu. Engkau akan berhasil mengalahkan mereka. Dan benar-benar dikatakan bahwa Tuhan mengalahkan mereka. Tuhan mengacaukan mereka. Wah, adik-adik. Kemudian ya, ayat yang ke-11. Sedang mereka melarikan diri, tentara-tentara musuh nih ya, melarikan diri di depan orang-orang Israel. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sehingga mereka mati. Adik-adik, Tuhan itu melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Luar biasa adik-adik, ini bukan perangnya Yosua, ini bukan perangnya bangsa Israel, tapi ini adalah perangnya Tuhan. Saat dia yang berjanji memberikan kemenangan. Saat dia berjanji akan menyertai bangsa Israel. Benar-benar dia mengacaukan tentara musuh. Bahkan Tuhan melempari tentara musuh dengan batu-batu besar dari langit. Wah, adik-adik. Ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dan berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Waktu itu Yosua mau menghabisi seluruh musuh-musuh itu. Maka dia bilang matahari berhentilah, bulan berhentilah. Dan benar-benar adik-adik, Tuhan mendengarkan permintaan Yosua. Matahari berhenti, bulan berhenti, sehingga seharian itu Yosua bisa membalaskan dendamnya kepada tentara-tentara musuh. Adik-adik, ayat yang ke-14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Adik-adik, luar biasa ya. Ada banyak kejadian-kejadian tidak masuk akal di seputar Gibeon ini. Sudah Yosua itu bisa berhasil mengalahkan 5 raja dengan bantuan siapa? Bantuan Tuhan. Tuhan yang mengacaukan mereka. Tuhan melempari mereka dengan batu dari langit. Kemudian Tuhan masih menghentikan matahari, menghentikan bulan sehingga Yosua ada waktu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Luar biasa adik-adik. Padahal kalau kita mau pikir, kota apa sih yang diserang? Apakah Israel? Bukan, Gibeon. Tapi saat Gibeon itu menjadi tanggung jawab orang Israel, Tuhan tidak berdiam diri saat Gibeon dikepung oleh musuh-musuhnya. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Ini adalah bukti bahwa Allah turut bekerja.
Dan jika Allah turut bekerja, maka kita akan bisa melakukan segala perkara yang besar sekalipun. Saat Allah turut bekerja, sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal. Tidak mungkin bangsa Israel seorang diri bisa mengalahkan 5 bangsa yang lain. Tapi buktinya adik-adik, Israel berhasil mengalahkan. Karena apa? Allah, Dia yang bekerja. Karena Allah turut bekerja, maka bangsa Israel berhasil mengalahkan tentara-tentara musuhnya. Bahkan kalau adik-adik baca ya, di dalam Yosua 10 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-43, kelanjutan cerita yang tadi, maka di situ diceritakan bagaimana Yosua dengan pertolongan Tuhan berhasil mengalahkan ada 8 kota. 8 kota itu berhasil dirampas dan diduduki oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Tuhan sendiri sudah mengatakan, tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tadi di Yosua 10 ayat 8. Dan benar adik-adik, Tuhan betul-betul tepati apa yang sudah Dia ucapkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Luar biasa adik-adik. Ada banyak kejadian tidak masuk akal dari manusia yang bisa Tuhan lakukan. Ada banyak kejadian bahwa saat kita menghadapi dead end, menghadapi jalan buntu, Tuhan tunjukkan jalan keluar. Adik-adik, kalau adik-adik lihat nih ya di handphone ya. Kalau adik-adik punya nih handphone nih, buka nih handphonenya Kak Bila lagi nggak bisa Kak Bila pegang nih. Handphonenya Kak Bila lagi merekam Kak Bila sekarang. Nah coba adik-adik kalau punya handphone, nanti adik-adik lihat ada satu aplikasi namanya Google Map. Nah kayak gini nih ya gambarnya. Nah Google Map ini biasanya dipakai saat kita nggak tahu mau lewat jalan yang mana, ya kan? Jadi misalnya kita tulis nih, mau pergi ke Kota Batu misalnya ya. Kita nggak tahu jalan nih ke Kota Batu lewat mana nih ya. Kita tulis. Maka Google Map itu akan menunjukkan jalannya itu kemana. Lurus ya, ambil jalan lurus gitu kan ya. Nanti kalau dia mau belok kiri dia akan bilang belok ke kiri. Turn left gitu. Kalau perlu belok kanan dia akan bilang turn right. Nah adik-adik, suatu kali waktu Kak Bila lagi pakai Google Map, Kak Bila kelewatan jalannya. Itu Google Map itu bilang turn right, turn right. Nah Kak Bila itu nggak ngerti turn right-nya itu yang sebelah mana. Bingung. Akhirnya kelewatan lah. Jadi Google Map bilang turn right di situ. Kak Bila nggak turn right, nggak belok kanan. Lurus terus. Waduh. Kan malah salah ya. Tapi adik-adik hebatnya di Google Map itu ada yang namanya reroute. Jadi di situ dia akan mencarikan jalan alternatif. Jadi misalnya adik-adik kelewatan satu jalan nggak apa-apa. Google Map akan mencari jalan yang lain yang sama-sama juga menuju ke sana. Dia akan bilang apa? Oh ya di depan nanti itu ada belokan kanan. Belok kanan di yang sana. Kalau adik-adik kelewatan dia masih akan carikan terus jalan alternatif. Pokoknya sampai kita sampai di Batu dengan selamat. Sampai di Batu dengan ya pokoknya kita sampai ke tempat tujuan kita. Nah adik-adik, kalau Google Map yang buatan tangan manusia saja bisa membantu kita mencarikan jalan, apalagi Tuhan Allah kita. Tuhan kita tidak pernah salah. Kalau Tuhan yang mencarikan jalan buat kita, maka jalan itu tidak akan pernah salah. Tergantung pada kita. Apakah kita mau ikut jalan Tuhan atau kita mau jalan seenaknya sendiri. Yang tentu saja kalau kita jalan tidak menurut apa yang Tuhan tunjukkan, maka ujung-ujungnya tidak baik. Maka ujung-ujungnya kita akan banyak menghadapi kesulitan. Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang tidak baik. Tapi saat kita berjalan bersama Tuhan, mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan terus, seperti kalau kita ikut Google Map. Ya, saat kita menghadapi jalan buntu pun misalnya, Tuhan akan carikan jalan alternatif. Tuhan akan berikan jalan yang lain.
Tuhan selalu bukakan jalan buat kita sampai kita tiba di tujuan. Adik-adik, jadi kita harus terus percaya dan setia pada Tuhan. Jangan pernah putus asa mengikut Tuhan. Sekalipun kelihatannya susah, kelihatannya Tuhan aku sudah bingung, tidak tahu jalannya harus bagaimana. Berdoa pada Tuhan, Dia pasti buka jalan. Dia pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik. Nah, ayat hafalan kita ambil di dalam Yosua 1 ayat 7. Yosua pasal 1 ayat 7. Oke, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Adik-adik, Kak Pilih mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, karena Dia selalu menuntun setiap hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan di dalam perjalanan untuk Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Jadi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena dari cerita hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup memberikan hal-hal yang baik pada kami. Sekalipun kelihatannya tidak ada jalan. Sekalipun kelihatannya hidup ini sangat susah. Sekalipun kelihatannya masalah sangat banyak datang Tuhan. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan yang menolong orang Israel dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Tuhan pun bisa menolong setiap kami.
Tuhan pun akan sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kami saat kami menghadapi kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di tengah-tengah segala perubahan yang kami alami saat ini, di mana ada pandemi, dan saat ini kami mendengar bahwa Indonesia mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19 Tuhan. Tolong Tuhan, lindungi setiap kami, dan tolong Tuhan, supaya pada akhirnya Indonesia boleh melewati setiap kesulitan yang dihadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap dari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami menghadapi apapun kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini negara kita sedang menghadapi gelombang COVID-19 yang ketiga. Dan kita kalau dengar ada Omikron yang saat ini sedang lagi banyak orang yang terkena. Nah adik-adik, Kak Bila mau pesan adik-adik hati-hati ya. Dan kalau bisa sebisa mungkin jangan keluar rumah. Kalau kita lihat ada banyak perubahan. Dulu kita pergi ke sekolah, kemudian kita harus stay at home. Kemudian kita boleh lagi PTM beberapa saat yang lalu kan. Kita bisa pertemuan tatap muka di sekolah. Dan hari ini kita dengar lagi bahwa pertemuan tatap muka beberapa sekolah telah dibatalkan. Jadi kita harus lagi sekolah online di rumah. Adik-adik Kak Bila mau pesan, adik-adik supaya tetap berhati-hati, jaga setiap protokol kesehatan. Adik-adik sudah tahu kan, pakai masker, cuci tangan, makan makanan bergizi, minum vitamin, tetap jaga kesehatan. Ya, oke. So, pesannya Kak Pili ya, stay safe, stay healthy, and once again, stay at home. Don't forget to keep praying, and God bless you all. Bye-bye.